Ini karena tadi kebanyakan pertanyaan-pertanyaan adalah tentang rekonfirmasi, check and recheck. Ketika muncul keinginan dalam diri kita untuk berbuat sesuatu, apakah menolong orang, apakah mencuri, apakah korupsi, apakah macam-macam lah. Tolong di check and recheck, dilakukan investigasi, penyelidikan, penelitian, pemantauan. Ini yang nyuruh saya ini siapa? Karena bagaimanapun seseorang itu berbuat itu karena kita manusia, bukan binatang biasa ya. Kalau binatang biasa mah berdasarkan instingnya otomatis. Jadi binatang itu ibaratnya seperti robot. Insting binatang itu seperti robot yang sudah diinstal ya, bahwa nanti kalau dia nyenggol sesuatu, robot nih dia akan berbalik sendiri ya, kayak mainan Jepang tuh, nyenggol gitu, muter lagi, itu sudah otomatis gitu. Nanti kalau ada mau jatuh dia balik lagi ya kan, kalau ada terjalan dia berdiri gitu, itu robot namanya. Saya kira mungkin ini insting binatang itu seperti itu, penginstalan secara permanen kepada sesuatu, robot itu. Seperti kucing, diinstal oleh Allah dengan instingnya bahwa setiap habis berak dan kencing itu harus diuruk, diinstal, diuruk. Tanahnya itu diciumin, diuruk sampai tertutup sekali baru dia pergi. Coba kita perhatikan, kucing berak di keramik, ada pasirnya enggak? Dikorek-korek enggak? Ya kenapa? Ya karena insting yang bukan logika dia semacam itu. Iya kan? Nah, artinya bahwa nggak mikir lagi dia mah udah. Tapi karena kita dikasih otak. Nah, kenapa demikian? Karena ini intinya kembali kepada hadis Nabi yang masuk dalam Arba'in Nawawi. Hadis pertama ya. Kalau umirtu an uqatilan nas, hadis ke-8 tuh. Aku disuruh memerangi umat manusia supaya mengatakan la ilaha illallah. Kalau nurut selamat, kalau enggak tidak aman. itu dalil pemaksaan agama ya. Ya udah terserah itulah. Itu. Kalau ini Arba'in Nawawi juga hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Shadaqa Rasulullah. Itu yang artinya bahwa setiap amalmu itu semata-mata nanti yang dinilai baik dan buruknya itu adalah bukan hasil amalmu, tetapi motivasi awal yang mendorong kamu untuk berbuat, itu yang dinilai, namanya niat. Itu makanya jadi kita melihat kebaikan orang, kita lihat dulu niatnya benar enggak. Kalau saya ngasih uang sama cewek cantik, Anda melihatnya kebaikan bukan? Kalau saya ngasih uang sama perempuan yang lagi susah, lagi kelaparan, perempuannya jelek, udah tua, kelaparan, kasih uang, sama nggak dengan saya ngasih uang orang yang cantik? Kira-kira aja, tetap kita tidak tahu, bisa terbalik-balik. Iya, ketika kita ngasih uang perempuan tua yang jelek, lagi kelaparan, saya kasih di tengah-tengah tamu-tamu saya yang banyak, sehingga saya mendapat sanjungan dari mereka. Iya kan? Tetapi perempuan yang cantik itu juga saya kasih uang, bukan karena saya cinta kepada kecantikannya,
Ya, karena dia mau pulang nggak ada ongkosnya. Uangnya kecopetan. Kan gitu. Kan bisa terjadi. Dan tidak ada yang menyanjung saya. Jadi tidak mesti fenomena semacam itu memastikan. Niat itu adalah motivasi. Sekalipun akibatnya sama, menyebabkan kematian seseorang dengan motivasi berbeda, maka hukumannya berbeda. Sama-sama orang mati, membunuh orang. Yang satu dapat uang, mati dapat duit. Yang satu mati masuk penjara. Siapa itu? Seorang dokter, seorang perampok. Seorang dokter juga membelah perut orang, perampok juga membelah perut orang. Yang dokter niatnya mencari penyakitnya, perampok niatnya cari uangnya. Dua-duanya mati, tapi motif berbeda. Yang satu karena tertangkap gaduh, terjadi perkelahian sampai gaduh dikeroyok oleh tangganya, akhirnya tertangkap masuk penjara. Si dokter ya lagi operasi, PLN-nya mati, lampu PLN-nya, gensetnya nggak nyala otomatis juga bermasalah. Operasi gelap gulita, habis darahnya, mati. Tapi dia tidak ada maksud untuk membunuh kan. Mati, bayar nggak? Nggak, ada masuk rumah sakit. Sembuh bayar nggak? Nggak sembuh bayar nggak? Mati bayar nggak? Bayar. Iya dong. Seperti itu karena menjadi baik. Maka itulah sebabnya sebelum kita berbuat baik, berbuat apa saja, tolong dikoreksi dulu, diteliti dulu, dicermati dulu, jangan gerasak-gerusuk, jangan take it for granted, ya kan begitu. Barangkali ada maksud-maksud yang tidak baik dalam diri kita. Karena bagaimanapun setan selalu memasukkan, menyisipkan hal-hal yang tidak baik ke dalam hati kita ini. Bahkan kadang-kadang niatnya benar. Di tengah perjalanan kita mengambil kesempatan dalam kesempatan. Seringkali kita menyelam sambil minum air. Contoh terakhir, ya, supaya pemantapan itu pentingnya. Pada suatu hari, ini di pondok saya di sini, masih di depan settingannya di sana. Menjelang Lebaran, saya ingin bikin kacang gawil, kacang tanah yang direbus, kulitnya dibuang, kasih garam, kasih bawang putih, ya kan, dienakkan dulu sebentar, terus digoreng, namanya kacang gawil. Saya suruh anak santri, beli kacang di Jatibarang 5 kilo. Nih uangnya. Ini mau pakai motor boleh. Ini buat beli takjil kamu sekalian. Barangkali mau beli kue segala macam. Oh, makasih, pakai dia nolak. Dikasih duit nolak, kasih nolak. Malah dia berangkat sendiri pakai motornya sendiri. Hebat nggak? Mengabdi kepada kiainya, hebat kan? Dapatnya kacangnya bagus, nggak ada yang kisut-kisut, nggak ada yang bagus, melenos kabel lah. Iya, sudah. Susuknya ya kembali utuh. Nah, pada kesempatan lain di bulan Syawal kemudian, anak tadi nanya lagi kepada saya, "Pak, mau beli kacang lagi enggak?" Saya belikan. Oh iya. Saya kan bertanya, ada apa? Ada anak santri minta disuruh beli kacang. Dan kebetulan pada satu hari saya ada kesempatan lewat toko itu dan saya masuk, ternyata tahu nggak? Pelayannya cantik banget. Berarti yang pertama dia niatnya takzim sama kiai. Yang kedua dia memanfaatkan kiai untuk bisa ngobrol sama perempuan cantik. Sebab kalau dibilang suruh buya kan pasti dihormati di sana itu.
Suruh duduk dulu, dikasih minum dulu. Saya mau nanya, enaknya sih ngobrol sama perempuan cantik Pak Rahmat? Itu hanya dalam beda 1 bulan saja kan. Itu niat orang sudah berubah. Memanfaatkan kesempatan. Mungkin saja yang pertama dia beli kacang, juga dia menikmati. Ya pasti kan disuruh siapa? Buya Sakor. Oh iya, silakan duduk dulu ini. Ya kan 5 kilo kan banyak kan nimbangnya, kasih kopi aqua dulu, minum dulu. Sehat. Iya, kamu apanya ponan? Enggak, saya santrinya kan gitu. Nah, itu. Jadi seringkali kita ini juga menggunakan fasilitas-fasilitas Tuhan untuk menikmati nafsu kita sendiri. Di Saudi, di Mekah, jangan dikira mereka itu naik haji semua, tapi juga kesempatan untuk menggesek-gesekkan kemaluannya di paha perempuan. Jujur, kalau perlu saya datangkan perempuan yang menjadi korban ini, pelecehan ini. Bagaimana lagi? Dan kesempatan Tuhan, ya, fasilitas haji mesti dibuka orang haji. Di situ dimanfaatkan untuk melihat wajah perempuan, karena setiap hari tertutup di situ. Paham? Jadi kamu juga bisa jahat dalam kebaikanmu itu. Itu saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mendistorsi fasilitas Tuhan untuk maksiat. Intinya seperti itu. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha